Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang penjadwalan pengembangan sistem informasi pada manajemen proyek sistem informasi, di mana penjadwalan ini sendiri bertujuan untuk menjabarkan kerja yang akan dilakukan secara rinci, kemudian memperkirakan waktu yang diperlukan untuk tiap tugasnya, menentukan urutan tugas yang tepat, dan mengembangkan waktu mulai dan waktu berhenti untuk tiap tugasnya. Karena sebelumnya yang diambil adalah proyek pengembangan sistem informasi geografis berbasis web untuk pemetaan pariwisata Kabupaten Gianyar, maka ini adalah salah satu penjadwalan yang sudah saya buat, yaitu penjadwalan pengembangan sistem informasi geografis berbasis web untuk pemetaan pariwisata Kabupaten Gianyar. Untuk tahap pertama itu merencanakan proyek sistem. Aktivitas pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah pada sistem lama dengan cara wawancara. Itu dilakukan selama 1 hari dan bisa dilakukan bersamaan dengan aktivitas yang kedua, yaitu melakukan observasi langsung ke Dinas Kabupaten Gianyar. Kemudian aktivitas ketiga yaitu membuat dokumentasi hasil wawancara dan observasi ke Dinas Kepariwisataan Kabupaten Gianyar. Ini juga dilakukan dalam jangka waktu 1 hari dan harus dilakukan setelah kegiatan A dan B itu selesai dilaksanakan. Kemudian yang masuk ke tahap kedua yaitu analisis kebutuhan. Aktivitas pertama yang dilakukan pada tahap ini yaitu mengidentifikasi kebutuhan user, yang dilakukan selama 2 hari dan dilakukan apabila tahap C atau membuat dokumentasi hasil wawancara itu sudah selesai dilakukan. Kemudian yang aktivitas kedua pada tahap analisis kebutuhan yaitu mengidentifikasi kebutuhan arsitektur sistem, software apa saja yang dibutuhkan, kemudian hardware apa saja yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem. Ini dilakukan selama 1 hari dan dilakukan apabila sudah selesai mengidentifikasi kebutuhan user. Dan yang terakhir membuat dokumentasi hasil identifikasi kebutuhan user dan arsitektur sistem yang dilakukan selama 1 hari. Nah, pada tahap ketiga yaitu menganalisis arsitektur dan spesifikasi sistem ini dilakukan analisis lebih rinci lagi mengenai arsitektur dan spesifikasi sistem, seperti berapa biaya yang harus dikeluarkan, kemudian perbandingan antara hardware satu dan hardware lainnya. Apabila terdapat yang lebih murah, apa resiko yang akan didapat ketika menggunakan hardware yang lebih murah, dan masih banyak lagi. Itu dilakukan selama 1 hari dan akan dilakukan apabila kegiatan F sudah selesai dilakukan. Kemudian selanjutnya merancang desain logika proses sistem atau DFD, yang dilakukan selama 5 hari dan akan dilakukan apabila kegiatan G yaitu menganalisis arsitektur dan spesifikasi sistem sudah selesai. Selanjutnya setelah DFD selesai dibuat, aktivitas selanjutnya adalah merancang basis data yang diberi jangka waktu selama 5 hari. Kemudian masuk ke aktivitas berikutnya pada tahap perancangan sistem, yaitu merancang user interface dari sistem tersebut, yang diberi jangka waktu selama 3 hari dan dilakukan setelah perancangan basis data selesai. Karena pengembangan sistem ini menggunakan metode SDLC waterfall, maka setiap tahap-tahapnya itu perlu dibuat dokumentasi. Jadi pada tahap terakhir perancangan sistem tentunya pembuatan dokumentasi hasil akhir rancangan sistem yang akan dilakukan setelah kegiatan sebelum 4 aktivitas lain sudah selesai dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah membuat user interface system pada tahap penulisan program tentunya.
Tahap keempat yaitu penulisan program. Aktivitas pertama yang dilakukan adalah membuat user interface system yang dibatasi selama 3 hari setelah kegiatan K selesai dilakukan atau kegiatan pembuatan dokumen hasil rancangan sistem selesai dilakukan. Kemudian setelah membuat interface dari sistem, yang dilakukan adalah membuat database dari sistem tersebut yang dilakukan selama 3 hari. Kemudian penulisan program secara penuh, yaitu mulai dari pengkodingan, terus menghubungkan antara program dan database, kemudian membuat program sesuai dengan UI yang sudah dibuat sebelumnya. Tahap selanjutnya adalah melakukan uji coba sistem baru. Pada tahap uji coba ini sudah termasuk melakukan evaluasi apabila ada error yang terdapat di dalam program. Ini diberi jangka waktu 1 hari. Kemudian yang terakhir membuat dokumentasi hasil pembuatan kode program dan uji coba sistem. Pada tahap terakhir yaitu tahap implementasi, aktivitas pertama yang dilakukan adalah pengadaan perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan untuk proses instalasi sistem yang baru. Analisis ini dilakukan, pengadaan ini dilakukan selama 3 hari. Apabila barang-barang yang diinginkan itu perlu dibeli dari luar kota, maka diberi jangka waktu 3 hari. Kemudian proses instalasi sistem baru di Dinas Kepariwisataan Kabupaten Gianyarnya secara langsung. Ini dilakukan selama 1 hari kerja dan dilakukan setelah perangkat lunak dan kerasnya sudah berhasil didapatkan. Yang terakhir adalah membuat dokumentasi hasil instalasi sistem yang dilakukan pada Dinas Kepariwisataan Kabupaten Gianyar. Sekian contoh penjadwal pengembangan sistem informasi geografis berbasis web untuk pemetaan pariwisata Kabupaten Gianyar yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.